Contoh soal AKM, kelas 5 SD. Materi, literasi. Soal pertama. Perhatikan bacaan berikut ini. Kemudian, jawab pertanyaannya. Rumah untuk Lek Tini. Suatu hari penduduk kampung di Gunung Kidul dikagetkan dengan musibah kebakaran yang menimpa rumah yang ditinggali oleh keluarga Lek Tini. Tanpa pikir panjang, Lek Tini yang terkejut atas peristiwa itu berupaya lari keluar rumah sambil minta tolong diikuti anggota keluarganya. Kakinya terasa berat untuk digerakkan, tetapi tetap terus berupaya sebisanya. Bahkan, hanya diserat saja hingga akhirnya mencapai pohon asem depan rumah. Badannya menggigil duduk tersimpuh lemas tak berdaya sambil memandangi rumahnya dilalap si jago merah tanpa henti. Terbayang olehnya, diri dan keluarganya akan tidur tanpa atap. Masyarakat yang mengetahui peristiwa itu langsung datang dan menyingsingkan lengan baju. Ada yang menyelamatkan benda-benda di rumah yang terbakar, memadamkan api dan ada yang menggalang dana. Dalam waktu singkat terkumpul berbagai sumbangan untuk keluarga Lek Tini. Tidak berhenti sampai di situ saja. Masyarakat bersama pemerintah desa menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap korban kebakaran. Mereka berharap Lek Tini secepatnya mendapat tempat tinggal yang layak dan dapat beraktivitas seperti semula. Dengan penuh semangat, mereka bergotong royong membangun rumah sementara untuk keluarga Lek Tini. Lebih dari 50 orang berpartisipasi dalam pembangunan rumah yang dimulai sejak pagi hari. Itu sebabnya, pada sore hari, rumah sementara ini telah selesai dibangun dan siap untuk ditinggali oleh keluarga Lek Tini. Pertanyaan pertama dari bacaan di atas. Pilih beberapa jawaban yang benar. Apa faktor pendukung rumah sementara Lek Tini sudah dapat dihuni hanya dalam waktu 12 jam? Pilih jawabannya. A. Penduduk peduli terhadap semua warga korban kebakaran. B. Penduduk bergotong royong dengan berbagi tugas. C. Masyarakat bersama pemerintah desa menggalang dana. D. Rumah yang terbakar hanya rumah Lek Tini. E. Banyak orang kaya yang bersedia menjadi donatur tetap. Jawabannya adalah A. Penduduk peduli terhadap semua warga korban kebakaran. B. Penduduk bergotong royong dengan berbagi tugas. C. Masyarakat bersama pemerintah desa menggalang dana. Pertanyaan kedua dari bacaan di atas. Bagaimana perasaan Lek Tini terhadap bantuan warga desa? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah Lek Tini dan keluarganya merasa sangat bahagia mendapatkan bantuan dari masyarakat kampung mereka. Soal kedua. Perhatikan bacaan berikut ini. Kemudian, jawab pertanyaannya. Hari Sabtu telah datang. Senangnya hari Sabtu telah datang. Dengar, dengar. Jam dinding berdentang, senyumlah dan hilangkan segala lara, saatnya berangkat ke sekolah. Segera siapkan semangat dan peralatanmu. Kain lap, tongkat pel, kemoceng dan sapu. Ayo kita kerja bakti bersama-sama. Bersihkan lantai, lemari, kursi, dan meja.
Mari ringankan kaki dan tangan. Tugas berat menjadi ringan. Oh, senangnya bergotong royong. Kita saling tolong-menolong. Pertanyaan pertama dari bacaan di atas. Mengapa para siswa merasa senang? Pilih jawabannya. A. Karena hari itu hari Sabtu. B. Karena hari itu hari libur. C. Karena mereka akan bekerja bakti. D. Karena tugas mereka ringan. Jawabannya adalah A. Karena hari itu hari Sabtu. Pertanyaan kedua dari bacaan di atas. Tulis benar pada pernyataan yang benar dan tulis salah pada pernyataan yang salah, sesuai dengan isi teks. Pernyataan, kegiatan membersihkan sekolah dilakukan pada hari Sabtu. Jawabannya adalah benar. Pernyataan, pembersih kain pel, sapu, tongkat pel, ember, dan karbol dibawa peserta didik pada hari Sabtu. Jawabannya adalah salah. Pernyataan, Satli, Rafli, dan Rina membersihkan lantai, lemari, dan kursi kelas seluruh kelas. Jawabannya adalah benar. Pernyataan, gotong royong dapat meringankan tugas Rafli, Satli, dan Rina. Jawabannya adalah benar. Pertanyaan ketiga dari bacaan di atas. Mengapa para siswa merasa senang kalau bekerja bakti? Pilih jawaban yang dianggap benar. A. Pekerjaan cepat selesai. B. Berangkat sekolah lebih awal. C. Membawa sapu, kemoceng, dan kain pel. D. Bergotong royong saling menolong. E. Hari itu mereka tidak belajar. Jawabannya adalah A. Pekerjaan cepat selesai. D. Bergotong royong saling menolong. Soal ketiga. Perhatikan bacaan berikut ini. Kemudian, jawab pertanyaannya. Pisi di tengah badai. Pisi adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. Pisi dan teman-temannya sangat bahagia hidup di Samudra Hindia, bersama 500 jenis makhluk laut lainnya. Pisi dan teman-temannya sedang bermain ketika kapal nelayan datang. Semua ikan berpencar menyelamatkan diri. Pisi jadi sendirian. Kemudian terjadi badai besar. Lautan menjadi gelap sehingga Pisi kehilangan arah. Ombak besar membawa Pisi ke bawah kapal nelayan. Pisi membentur kapal, perutnya terluka. Pisi harus segera mengobati lukanya. Pisi berenang mendekati pantai. Di sana ada rumah sakit alam. Pisi tidak bisa berenang dengan cepat karena tubuhnya yang besar. Berat tubuh Pisi 900 kg dan panjangnya 10 meter. Setelah jauh berenang, Pisi sangat senang melihat lampu mercusuar. Itu tandanya Pisi sudah sampai di rumah sakit alam. Ikan-ikan kecil langsung mendekati Pisi. Mereka membersihkan luka di perut Pisi. Beberapa hari kemudian, luka Pisi pun sembuh. Pisi sangat berterima kasih kepada ikan-ikan kecil yang merawatnya. Ikan-ikan kecil itu memakan parasit dan jaringan kulit mati di tubuh ikan pari.
Hubungan antara PC dan ikan-ikan kecil adalah hubungan yang saling menguntungkan. Tubuh ikan pari menjadi bersih, ikan-ikan kecil pun menjadi kenyang. Pertanyaannya adalah, pilihlah setiap kalimat yang menyatakan latar tempat dalam wacana tersebut. Pilih jawabannya. A. PC harus segera mengobati lukanya. B. Ombak besar membawa PC ke bawah kapal nelayan. C. PC tidak bisa berenang dengan cepat karena tubuhnya berat. D. PC dan teman-temannya sangat bahagia hidup di Samudra Hindia. Dan jawabannya adalah B. Ombak besar membawa PC ke bawah kapal nelayan. D. PC dan teman-temannya sangat bahagia hidup di Samudra Hindia.